teman-teman tidak diizinkan masuk tadi bukan apa-apa. Ini karena supaya saya bisa langsung interaktif, bisa langsung lebih terbuka bicara dengan teman-teman, dengan mereka yang sudah dilantik. Alhamdulillah hari ini kita sudah melantik 72 pejabat. Terdiri dari 26 eselon 2 dan sisanya dari eselon 3. Nah, ini hanya sifatnya rotatif. Jadi tidak ada yang dinonjobkan, semuanya dirotasi. Dirubah posisinya, dirubah tempatnya supaya lebih sesuai dan supaya di area-area prioritas itu kita bisa mulai segera berlari, bisa mulai jalan itu aja. Itu ada satu pejabat non-job tadi? Enggak, yang satunya tidak non-job tetapi memang secara sukarela memang dari dulu memang ingin fungsional, alih ke fungsional. Jadi tidak ada sama sekali yang di non-jobkan. Apa pesan kepada pejabat yang baru dilantik Pak Gubernur? Tadi saya secara khusus mengundang pasangan. Jadi pasangannya juga saya undang untuk menyampaikan itu bentuk pengakuan kita bahwa pasangan memiliki pengaruh yang besar dalam kemajuan karir suami maupun istrinya dalam mencapai kinerja yang maksimal untuk suami dan istrinya. Karena itu kita minta dukungan juga keluarga pasangan dalam hal ini untuk memberikan dukungan. Dan yang kedua kami menyampaikan pesan supaya semua fokus hanya untuk bekerja. Jadi birokrat yang profesional, dan ini adalah hanya fase pertama dari rangkaian proses meritokrasi. Karena meritokrasi ini bukan barang yang bisa kita wujudkan hanya dalam satu malam, ini butuh waktu dan ini adalah fase awalnya. Arah akhirnya adalah membangun manajemen talenta. Itu arah akhirnya nanti, dan ini yang akan kita coba bangun ke depan. Ini kemarin ada salah satu yang tidak ikut Jokpit tapi kemudian tetap menjadi kepala OPD. Tetap kita sudah minta waktu itu menyampaikan slide bahan presentasi. Jadi kita menilai dari bahan presentasi plus dari hasil-hasil yang sebelumnya. Tadi Pak Gubernur mengatakan kalau ini hanya rotasi, sementara di posisi ini ada pejabat yang demosi, yaitu Kepala Disnakertras menjadi Kepala Brida. Ini eselonnya dari 2A menjadi 2B. Alasannya apa Pak Gubernur? Sebenarnya sekarang di dalam sistem kepegawaian sekarang AB itu tidak terlalu penting. Jadi sekarang sama aja ke eselon 2 pada intinya. Pak Gub, ada sejumlah jabatan yang dibiarkan lowong masih, itu apakah dipansel atau gimana? Kita akan panselkan. Kapan itu Pak? Yang lowong sekarang ini segera akan kita panselkan. Yang lowong sekarang ini enakan Pak Gub. Sudah bagus tadi Pak Gubernur. Ya. Yang lowong sekarang ini akan segera kita panselkan. Sengaja kita lowongkan sehingga kita akan mulai pansel segera. Jadi minggu depan kita sudah mulai menyusun panselnya dan akan segera kita panselkan yang lowong-lowong, termasuk yang lowong-lowong di eselon 3 akan kita mulai beauty contest. Melakukan beauty contest sehingga semua orang sekarang kita persilahkan untuk mendaftar di eselon 2 melalui pansel atau di eselon 3 melalui beauty contest ini nanti. Cukup mengejutkan Pak Tulganik ke kasus Satpol PP, Pak. Kenapa? Cukup mengejutkan Pak Tulganik ke Satpol Track PP. record-nya beliau pernah di sana sebelumnya. Sebelumnya pernah di sana. Beliau orang yang sangat tepat di situ. Jadi dalam proses penempatan ini saya sudah berusaha seobjektif mungkin dengan melihat hasil job fit, dengan melihat track record, dengan telepon kiri kanan menanyakan masukan, minta masukan, tetapi yang namanya manusia ya tidak mungkin objektif 100%, pasti ada subjektivitasnya dan itu dibolehkan di dalam undang-undang. Ya. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa kita minta dukungan dari pasangan, kita minta semua pejabat ini untuk fokus bekerja, mengingat sumpah-sumpahnya itu, betul-betul mengingat sumpah-sumpahnya itu dalam melaksanakan pekerjaannya, fokus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kepada rakyat. Pak Gub, apakah ada perjanjian kinerja misalnya dalam waktu berapa bulan tidak mencapai target itu harus mundur, siap diganti Pak? Nanti segera kami akan panggil satu persatu. Ada kaitan dengan Akan ada peleburan sesi OPD, Pak untuk Gub? saya panggil satu persatu. Ini berbeda dengan pansel. Kalau pansel pada saat panselnya perjanjian kinerja itu dibangun. Jadi target itu dibangun pada saat pansel berlangsung. Tapi karena ini sifatnya rotasi, maka nanti akan saya panggil satu-satu dan akan kami brief nanti mengenai visi misi, mengenai target dan harapan untuk bisa memenuhi target itu. Menurut Pak Gubernur, komposisi yang sudah dilantik hari ini sedang ideal atau seperti apa Pak Gubernur? Ya tidak mungkin ideal ya, tetapi ini adalah yang terbaik yang bisa kita formulasikan hari ini. Karena tidak ada non-job kan, ini hanya rotatif saja. Jadi kita memanfaatkan mana yang ada saja dulu kita manfaatkan, kita
mana yang area-area prioritas kita berikan perhatian khusus. Untuk Pansel Siapa ketua pansel nanti Pak Gub? Pejabat Pak Gubernur. Saya kan tadi bilang bahwa saya sudah berusaha seobjektif mungkin, tapi saya manusia biasa, pasti ada subjektivitasnya dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Yang penting sesuai prosedur dan yang penting tetap mengedepankan objektivitasnya gitu. untuk Pansel Sekda juga Pak Gub. Oleh Pak Mendagri tanggal berapa? Hari Jumat jam 7. Hari Jumat malam jam 7 itu sudah keluar. Untuk Pansel Sekda juga Pak Gub akan segera dilakukan atau seperti apa Pak Gub? Si dia orang lagi ngomongin respon satu ngomongin respon sekek Sekdano. Ada tiba Ya dengan mesin yang ada sekarang ini kita akan coba mulai berlari. Kalau kemarin kan masih tertatih-tatih gitu karena belum semuanya komposisinya seperti yang kita harapkan. Nah sekarang dengan rotasi ini kita nggak punya alasan lagi kita harus mulai. Pak Gubernur, target setelah pelantikan ini apa Pak Gubernur? Oh itu Jovit kan yang melakukan 3 orang dan itu kita upayakan independen mungkin memberikan judgement dan atas dasar Jovit itulah kita melakukan rotasi ini salah satunya. Pak Gubernur, setelah pelantikan target yang paling dekat yang akan harus dicapai oleh para pejabat ini apa? Itu nanti besok akan ketemu satu persatu dengan setiap pejabat nanti insya Allah mulai hari Senin nanti satu persatu kita akan Apakah melakukan diskusi. termasuk juga perombakan APBD untuk program unggulan? Kalau itu kan sudah mulai penyisiran oleh tim transisi dan itu nanti akan menjadi bahasan kita dengan TPAD. Peleburan OPD Pak Gub, satu lagi, apakah ada kaitan dengan peleburan OPD?